Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Mufidatan Ikrimah. Saya dari Prodi Manajemen Entrepreneur dari kelas R1-4 dengan nomor NIM 241200005. Pada video kali ini, saya akan membahas coaster makrame dari limbah kain, inovasi produk ramah lingkungan dengan nilai ekonomi tinggi. Yang pertama yaitu latar belakang bisnis. Jadi sekarang kita mengalami beberapa masalah, di antaranya karena limbah kain seperti sisa jahit, pakaian bekas, kain perca, terus menumpuk dan sering dibuang atau dibakar. Ini menimbulkan pencemaran lingkungan. Kurangnya pemanfaatan limbah kain menjadi produk yang bernilai, serta pasar membutuhkan produk kerajinan tangan yang unik, estetis, dan ramah lingkungan. Dari sini muncullah peluang seperti gaya hidup ramah lingkungan dan produk daur ulang semakin diminati masyarakat. Gaya dekorasi rumah bohemian, alami, dan tradisional sedang populer. Bahan baku limbah kain sangat murah, bahkan sering bisa didapatkan secara gratis. Yang kedua yaitu profil produk. Apa itu koster makrame dari limbah kain? Yaitu alas, tatakan gelas atau cangkir yang dibuat dengan teknik simpul makrame, di mana bahan talinya diolah dari potongan kain bekas atau sisa produksi. Berfungsi melindungi meja dari noda air, panas, dan goresan, sekaligus menjadi elemen dekorasi ruangan. Keunggulan dari produk ini, yang pertama yaitu ramah lingkungan, mengurangi sampah tekstil secara nyata. Yang kedua, unik dan elastis, setiap produk memiliki corak khas buatan tangan. Dan yang ketiga, kuat dan awet, bahan katun memiliki daya tahan yang tinggi. Dan yang terakhir, harga terjangkau, biaya produksi rendah, nilai seni pun tinggi. Berikut adalah analisis pasar. Target pasar dari produk ini yang pertama yaitu konsumen rumah tangga. Biasanya mencari pelatar rumah tangga yang estetis dan unik. Dan kedua, pelaku usaha kuliner seperti kafe, restoran, kedai kopi. Dan ketiga yaitu pecinta produk lokal, mendukung produk daur ulang dan UMKM. Dan yang keempat, pembeli oleh-oleh dan kado, cocok dijadikan hadiah atau souvenir. Pesaing utama dari produk ini yaitu alas gelas dari plastik, kertas, kayu, atau keramik yang sudah banyak beredar di pasaran. Keunggulan kami yaitu lebih unik dan bernilai seni tinggi, konsep daur ulang sebagai nilai tambah, serta setiap produk bersifat one of a kind. Berikutnya yaitu bahan, alat, dan proses produksi. Bahan baku dari produk ini yaitu limbah kain seperti kain perca, kain bekas, sisa potongan jahit, dan lain-lain. Dan biayanya tuh sangat rendah atau bahkan pun gratis. Air dan sabun untuk pembersihan awal. Yang kedua yaitu alat. Alatnya tuh gunting, penggaris, papan kerja, jarum pentul. Tahapan produksinya yang pertama yaitu melalui pemilihan atau pembersihan, memilih kain yang layak, terus mencuci dan mengeringkan. Dan yang kedua, mengolah bahan, memotong kain menjadi pita panjang dan menyambungnya menjadi tali. Untuk yang ketiga, pembuatan produk, menyimpul tali menggunakan teknik makrame sesuai desain. Dan yang keempat, penyelesaian, merapikan pinggiran, memotong sisa tali, dan memeriksa kualitas akhir. Berikutnya yaitu inovasi dan variasi produk. Beberapa variasi dikembangkan untuk memaksimalkan daya tarik produk di pasar. Yang pertama biasanya itu bentuk. Ada dari bentuk persegi, lingkaran, segi enam, dan bentuk bunga. Untuk warna biasanya polos, natural, kombinasi senada, motif campuran, dan warna pool. Untuk ukurannya itu ada di 10-12 cm untuk ukuran gelas, 14-16 cm di ukuran cangkir, serta 18-20 cm di ukuran piring kecil. Untuk paket penjualan itu bisa persatuan atau set isi 4 buah serta set isi 6 buah plus kemasan yang menarik. Tambahan hiasan itu seperti manik-manik, kancing dekoratif, rumbai tali, dan aksesoris kecil. Berikut yaitu analisis keuangan. Contoh perhitungan per set ya, untuk isi 4 buah itu seperti komponen biayanya, yaitu dari bahan baku limbah kain. Estimasi biasa biaya dari 500 sampai 1000. Biaya kemasan dan lainnya, estimasi biayanya 2000, dan
biaya tenaga kerja estimasi dari 5.000. Total biaya produksi kurang lebih 8.000. Untuk harga jual ecerannya bisa 15 sampai 25.000 per set. Keuntungan kotornya 7.000 sampai 17.000 per set. Modal awal sangat kecil, resiko kerugian rendah dan potensi keuntungan cukup besar. Berikut adalah strategi pemasaran. Untuk strategi pemasaran itu ada daring, yaitu online ataupun offline, dan serta promosi. Untuk strategi pemasaran secara online itu bisa melalui Instagram, TikTok, Facebook, itu dengan tampilan proses dan hasil produksi. Terus bisa buka toko di Shopee dan Tokopedia ataupun marketplace lainnya. Dan ketiga yaitu konten edukatif tentang daur ulang kain. Untuk yang strategi pemasaran offline itu bisa ikut bazar atau pameran UMKM atau pasar seni, ataupun bisa titip produk di toko kerajinan dan kafe lokal. Bisa juga jalin kerjasama dengan komunitas pengrajin. Untuk promosi bisa melalui diskon untuk pembelian dalam jumlah banyak, terus juga layanan desain khusus untuk custom order, dan menonjolkan konsep ramah lingkungan. Berikutnya yaitu analisis SWOT. Yang pertama yaitu strength. Bahan baku melimpah dan murah, produk unik, kreatif, bernilai seni, ramah lingkungan, serta modal usaha kecil. Untuk weakness-nya yaitu produksi masih manual, waktu pengerjaan cukup lama, dan ketergantungan pada ketersediaan limbah kain. Untuk opportunities, tren gaya hidup hijau semakin berkembang, permintaan produk kerajinan lokal meningkat, serta dapat dikembangkan ke produk turunan seperti taplak, gantungan kunci, dan lain-lain. Untuk threats, munculnya produk sejenis dari pesaing dan perubahan selera konsumen. Berikut adalah rencana pengembangan usaha. Untuk yang pertama yaitu jangka pendek, 0 sampai 6 bulan. Itu produksi skala kecil, perkenalkan ke lingkungan sekitar dan media sosial, bangun merek dan kemasan menarik. Untuk yang kedua yaitu jangka menengah, 6 sampai 12 bulan. Bisa tingkatkan kapasitas produksi, menjalin kerjasama penyuplai limbah kain, serta masuki pasar luar daerah atau toko kerajinan. Yang ketiga yaitu jangka panjang, 1 tahun ke atas. Ini bisa mengembangkan variasi produk lain dari bahan yang sama, buka peluang kemitraan, serta memberdayakan tenaga kerja lokal. Dampak bisnis. Dampak bisnis dari koster makrame ini ada dampak lingkungan, dampak ekonomi, serta dampak sosial. Untuk dampak lingkungan itu mengurangi volume limbah kain yang dibuang ke lingkungan, mengurangi kebutuhan bahan baku baru yang memakai sumber daya alam. Untuk dampak ekonomi, menghasilkan uang finansial yang berkelanjutan serta membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat sekitar. Untuk dampak sosial, melestarikan seni kerajinan makrame tradisional dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya daur ulang. Kesimpulan yang bisa diambil dari presentasi kali ini yaitu bisnis koster makrame dari limbah kain ini merupakan usaha yang menjanjikan dengan modal kecil namun keuntungan besar. Usaha ini memiliki nilai ganda, memberikan solusi masalah lingkungan sekaligus memenuhi kebutuhan pasar akan produk kreatif, serta dengan strategi pemasaran yang tepat dan inovasi desain, bisnis ini berpotensi berkembang menjadi usaha yang lebih besar dan berkelanjutan. Terima kasih bersama wujudnya produk kreatif yang ramah lingkungan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.